pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, udah sarapan kan? Ya, Bu. Nah, jadi kalau udah sarapan, Ibu harap kalian yang semangat belajarnya. Coba dilihat kanan kiri, ada sampahnya enggak? Ada, Bu. Bersih. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mendoakan terlebih dahulu kepada ketua kelas Kepri. Tolong dipimpin doanya ke depan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan budaya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kepri. Selamat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, aku mau absen dulu. Kepri, Hadir Bu. Ina, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. dihadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Hadir Bu. Oke, boleh berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan. Kita akan mempelajari faktor penyebab keragaman dari masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kalian mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu, setelah menganalisis, siswa mampu menganalisis faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Saatnya meraih mimpi. Ibu mau menunjukkan suatu gambar kepada kalian, mohon diperhatikan. Coba kalian perhatikan gambar kita dan analisis faktor penyebab dari keragaman masyarakat Indonesia melalui kita ini. Coba analisis nanti dengan yang sama. Sudah diperhatikan? Sudah? Sudah. Nah, setelah kalian mengerti tentang yang mulai dengan kita, Ibu mau tanya ke Tina, apa saja faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, Tina? Ya, berdiri. Baik Bu, jadi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia itu ada 5. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi lingkungan kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kemudian, keadaan sosial
Indonesia itu bisa terjadi? Jadi kan Bu, ada 5 faktor penyebab global keragaman budaya di Indonesia, yaitu letak strategis wilayah Indonesia dan kondisi alam tanah air. Kemudian juga karena bentuk negara kepulauan, kemajuan transportasi dan komunikasi, juga penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, benar sekali. Berikan kesamaan kepada jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab dari keragamannya masyarakat Indonesia ini. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia ini sangat strategis, di mana kita ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perjalanan. Dan kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau dan sebagian dari satu pulau tersebut menjadi kesatuan bangsa. Yaitu faktor yang ketiga, perbedaan Indonesia alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak gunungan, baik gunung berapi maupun gunung yang berat. Jadi dari penjelasan itu tadi, adakah dari kalian yang ingin bertanya terkait dengan faktor penyebab keragaman yang ada di negara kita Indonesia? Ada Bu? Ada ya. Selanjutnya, Ibu mau kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok saja. Kemudian, di sini Ibu ada 8 bacaan yang akan Ibu berikan kepada kalian, di mana kalian harus mengamati seluruh provinsi yang ada pada yang itu ya. Sudah diperhatikan? Jadi di sini sedikit dijelaskan terkait dengan suku bangsa. Dari ujung dulu ya, dari Aceh. Terdapat suku bangsa yang di Aceh itu Alas, Gayo, Gayut, Gayuas, Injil, Gamian. Ya, kemudian dari Sumatera Utara, suku bangsa yang kalian ketahui apa? Sumatera Utara, Nias, Kakak juga tahu semua ya yang di Sumatera Utara. Kemudian kalau dari Sumatera Barat itu ada Mentawai, Minangkabau, Jamba, Biak, Caniago, Tanjung, Siku, dan Polo. Kalian bisa melihat dari sendiri dari lembar yang kita berikan. Saya baca-baca. Itu ada media, mau kalian memperhatikan.
Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi suku bangsa itu adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Nah, lebih tepatnya itu Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Selain itu, jumlah kelompok atau jumlah suku bangsa tersebar di berbagai provinsi. Nah, ini dia penyebab dari keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada letak wilayah Indonesia sangat strategis. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini merupakan suku yang ada di Indonesia. Dari Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, Minangkabau, suku Melayu, suku Batak. Ini dari Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Kemudian ini dari Bali. Ya. Dari Bali itu ada suku Bali Anga, suku Bali Majapahit. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat ada suku Sumbawa, suku Bima, suku Tojo, suku Sasak. Dari Nusa Tenggara Barat ada. Nah, ini dari Kalimantan. Dari Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Banjar, dari Sulawesi ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Buton, suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Nah, itu dari Maluku. Kemudian ada juga yang dari Papua, suku Asmat, suku Apa. Selain itu, masih banyak lagi suku bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Jadi dari satu provinsi itu bisa lebih dari satu suku, namun semua suku bangsa dapat diperdagangkan dalam persatuan dan kesatuan dalam lembaga serta lembaga semboyan. Nah, setelah kita mengamati video yang mulai kita dengar, di sini ada beberapa kerja yang harus kalian kerjakan. Tadi sudah dibentuk kelompoknya kan? Ya, Bu. Jadi sebelum mengerjakan KPD ini, kalian pahami dulu dari pengerjaannya seperti itu. Kerjakan ya. Jika
diskusikan dengan soal yang ibu kasih sama kalian. Jadi ibu mau kalian mempresentasikannya ke kelas berdasarkan dengan hasil yang telah kalian diskusikan dengan teman semua. Ibu mau kelompok ini diberikan. Dari bacaan atau penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dan dispensasi baru yang kami dapatkan. Diskusikan masalah kesempatan. Lalu bacaan di depan teman-teman bukan tulisan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian jawaban dari kelompok kami mengenai gambar peta Indonesia tersebut yaitu di pulau. Pertanyaan pertama, di pulau mana kalian tinggal? Jawaban dari kelompok kami tinggal di Pulau Sumatera, tepatnya provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan kedua, banyak atau sedikit pulau di Indonesia? Jawaban dari kelompok kami yaitu di Indonesia terdapat banyak pulau. Pertama di Sumatera, kemudian Pulau Jawa dan sebagainya. Menurut kami, jarak dari pulau satu ke pulau lain itu jarak antar pulau sangat jauh. Kemudian pertanyaan pada samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Menurut pendapat kelompok kami, kondisi penduduk di wilayah Indonesia itu berbeda di setiap pulau. Termasuk Pulau Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa. Ya, hasil dari Ya, mereka ya, jawabannya baik sekali. Ya, jadi faktor dari keragaman masyarakat Indonesia seperti yang telah disampaikan sebelumnya itu ada berapa tadi? 50. Ya, ada 5. Yang mana yang pertama itu letak strategi wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua itu kondisi negara kepulauannya seperti yang ada di peta ini. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam sangat mempengaruhi juga. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pulau yang satu dengan pulau yang lain itu yang sangat jauh ya. Seperti ini Pulau Sumatera, dan ini Pulau Kalimantan. Bisa dilihat, ini ada lautan yang bersama dengan mereka. Jadi, setelah pemaparan materi serta kalian juga telah mencapai SKPD, di sini ada evaluasi. Nah, ibu mau kalian juga mengerjakan evaluasi ini sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana seberapa jauh sih kalian memahami materi yang boleh tulis namanya ya.
di mana Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki 38 provinsi serta banyak suku yang ada di Indonesia. Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Apa perasaan kamu? Saya sangat senang dan nambah pengetahuan saya dulu tentang kita belajar bahasa Indonesia, budayanya, sukunya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Adakah dari kalian yang bisa memberikan pengumuman materi pelajaran kita yang telah kita pelajari sekarang? Ada yang bisa? Ya, pada Tina itu silakan. Baik, Bu. Rangkuman dari materi kita pada hari ini yaitu ada faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia 5, yaitu berdasarkan budaya Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, ketiga yang berbeda kondisi alam, yang keempat dari beda transportasi dan komunikasi, kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan, kemudian ada 28 provinsi dan Indonesia juga memiliki beberapa pulau, salah satunya Pulau Sumatera, Bu. Tepatnya di Sumatera Utara. Kemudian Indonesia berbeda-beda di setiap pulau. Pulau Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kepada Tina yang telah memberikan keterangan dari materi pelajaran hari ini. Jadi seperti itu yang jadi ada 5 faktor tadi yang mempengaruhi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, walaupun kita banyak sekali sukunya, namun kita harus bersama sebagai suku yang kita ingin kembalikan. Namun kalian walaupun berbeda-beda namanya harus saling menghargai apapun yang disebutnya. Ya, itu pesannya harus saling menghargai. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan membahas mengenai negara-negara ASEAN. Sebelum pembelajaran ini mau kita nyanyikan dulu lagu daerah yang berpulang. Semuanya tahu kan? Oke, boleh berdiri di sini. Terima kasih semuanya. Arahkan pandangan ke depan. Sebelum kita mulai pelajarannya, pelajaran kita hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Islam. Baik teman-teman, sekarang